Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Mak Creng. Presiden Republik Indonesia ke-7, yakni Joko Widodo itu ternyata masuk daftar nominasi atau bahkan ada yang menyebutnya sebagai finalis pemimpin paling korup di dunia versi lembaga non-pemerintah yang fokus dengan isu-isu korupsi, yakni Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Ini sebuah organisasi swasta yang berpusat di Amsterdam, Belanda. Apa coba dasarnya? OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project menempatkan mantan Presiden Joko Widodo di urutan kedua pemimpin paling korup sedunia. Emang siapa itu OCCRP? Emang tahu apa mereka? Seenaknya aja nempatin Jokowi jadi pemimpin dunia paling korup nomor 2. Lah kan kita, rakyat Indonesia, kita yang paling tahu gimana rasanya hidup 10 tahun di bawah pemerintahan Jokowi. Dan menurut gue, kita wajib kasih penjelasan sama OCCRP, juga sama dunia internasional, bahwa Jokowi itu pantas untuk jadi urutan pertama pemimpin dunia paling korup. Lo bayangin aja, 10 tahun doang Jokowi menjabat, udah acak kadul negara dia bikin. 10 tahun, lamaan garansi kompresor kulkas gue. Lagian OCCRP nggak ngelihat apa? Konstitusi aja bisa dirubah buat Gibran. Kaisang aja 2 hari doang bisa langsung jadi ketua umum partai. Yang pada pakai seragam coklat aja, tahu-tahu bisa jadi partai. OCCRP udah pada main ke KPK belum? Udah pada main ke Kejagung belum? Mereka tahu nggak Blok Medan? Mereka tahu nggak bagaimana hukum berlaku di negara ini? Mereka tahu nggak banjir bansos menjelang pemilu kemarin? Dan OCCRP tahu nggak kalau rakyat nggak bisa berbuat apa-apa melawan semua ketidakadilan itu? Gue sangat mengapresiasi kerja OCCRP dalam mengungkap kebenaran. Walaupun gue agak kecewa juga, karena menurut gue, OCCRP kurang menyeluruh dan mendalami fakta-fakta yang ada. Karena gue yakin banget, kalau Jokowi pantas untuk jadi yang nomor 1 di dunia. Nah, sekarang, dunia internasional aja, yang sebenarnya mereka nggak ada kepentingannya, mereka sudah mau peduli, bereaksi, dan bersuara. Lah, masa iya kita yang udah jadi korban cuman mau diem aja? Masa iya masih pada mau dibegoin aja? Kritik pemerintah terus nih, belum tentu juga yang sanggup kalau jadi pemerintah. Solusi dong, solusi. Gue kira jerawat doang yang mendem, ternyata IQ buzzer juga. Kutil kunyang, kritik itu tugas rakyat, sementara tugas pemerintah itu ya cari solusi, jangan dibalik. Karena itu alasan kita bayar pajak ini itu, ya buat ngegaji mereka, biar mereka mikir, biar mereka kerja yang benar. Ya masa kita udah boncos ini itu, bayar ini itu, kena potongan ini itu, tapi hasil kerjanya kurang, bahkan minus. Maunya dipuji melulu. Kalau ada kebijakan yang nyenengin juga rakyat Indo mah baik-baik, pasti apresiasi, kagak usah disuruh. Lagian kalau kerjaan pemerintah bagus mah itu bare minimum, kalau minjem istilahnya Gen Z. Emang udah semestinya begitu, emang udah sewajarnya pemerintah kerjanya benar. Lagian kok berani-beranian nanya, mau apa yang udah lu kasih buat negara? Minta digedik lak-lakannya. Gaji kita tiap bulan dipotong pajak, pas lebaran THR kita dipotong pajak, dapat bonus dipajakin juga. Punya rumah kena pajak PBB, kendaraan pribadi bayar pajak juga, ke Alfa, makan di mall, semua dipajakin. Nggak muat satu real kalau mesti dijembrengin semua nama-nama pajaknya. Udah sebanyak itu nih rakyat patungan nih kan buat bayar pajak, masih juga lu kata apa kontribusi lu? Ya masa yang mau kuliah disuruh pinjol, yang main judol dikasih bansos, rakyat disuruh kalem, nggak boleh kritik. Rugi dong, yang bener aja. Ya masa mahasiswa kalau kuliahnya kagak bener aja bisa di DO cuy. Pegawai bikin salah bisa potong gaji. Bahkan ojol nih nggak bikin kesalahan aja nih, cuma gara-gara kostumernya lagi kagak mood nih, lagi PMS aja bisa tahu-tahu kena bintang 1. Sementara yang bikin data nasional bocor malah dapat tanda kehormatan. Kan nggak manduk akal. Justru yang suka pada kritik ini tandanya pintar, rakyat masih waras, orang yang masih peduli sama negerinya. Sampai-sampai istilah tuntutlah ilmu sampai negeri Cina sih udah nggak relate, Bajar. Nggak bakal bisa, karena jangankan belajar sampai Cina, belajar di sekolah yang jaraknya lebih dari 3-5 kilo aja udah kagak boleh, karena kena zonasi. Ya makanya ayo yang waras bersuara, tetap kritik. Yuk, Bajar bisa, yuk, tobat yuk.